bagi yang ada di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan nomor 5 Sidoarjo ini. Hari ini alhamdulillah kita bisa sholat zuhur berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat zuhur kita ini mendatangkan keridhaan Allah, nyocoki dengan janji Rasulullah SAW. Jikalau zuhur kita ini kita lengkapi dengan qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah 4 rakaat, sehingga tambahan di antara sholat wajib kita ini kemudian kita tambah dengan sholat qobliyah ba'diyah, mudah-mudahan betul-betul nyocoki janji Rasulullah, haramallahu jasad ala niran. Mudah-mudahan Allah mengharamkan jasad kita dari ancaman api neraka. Hadirin yang berbahagia, berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Tersarikan dari itu bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an bertemu Rasulullah SAW. Sekali lagi, Abu Hurairah bertemu dan mendengar Rasulullah menceritakan ada 3 orang Bani Israel. 3 orang Bani Israel itu dengan kondisi fisik yang berbeda-beda. Ketiganya itu termasuk orang difabel. Difabel itu adalah orang yang berkelainan, ya, betul ya. Difabel. Yang pertama itu difabelnya adalah belang. Belang, jadi tuh kulitnya ini mengelupas belang-belang yang dikenal dengan sakit baros. Yang kedua itu orangnya adalah orangnya buta, rambutnya berondoli sehingga kayak toyol gitu. Yang ketiga orang buta. Saat mendatangi orang yang kena belang baros, kemudian ada malaikat datang. Jadi ada malaikat datang ketiga orang ini, kemudian malaikat datang ke orang yang belang itu sambil memegang apa yang kau inginkan. Maka orang yang belang tadi itu menginginkan bahwa dia kepingin memiliki kulit yang sangat indah, sangat cantik, sangat bagus begitu. Hanya kemudian disentuh, kemudian sembuhlah penyakitnya itu, bertambah bagus daripada kulit orang lain sehingga kelihatan lebih menarik. Kemudian apa harta yang kamu inginkan? Dia jawab, unta. Apa sapi ya? Unta. Nah, antara dia kepingin unta kemudian sapi, maka kemudian baiklah, kamu aku beri 1 ekor unta betina yang bunting. Bunting itu apa? Yang hamil, sing meteng, unta sing meteng. Kemudian datang ke orang yang buta itu, apa yang kau inginkan? Aku bahagia jikalau aku dikembalikan oleh Allah memiliki rambut yang sangat indah. Maka dipeganglah, sembuh, dan rambutnya jadi rambut yang lebat dan indah sekali. Apa harta yang kau inginkan hingga engkau bisa semangat? Aku kepengen sapi. Maka malaikat itu memberikan 1 ekor sapi betina yang bunting. Kemudian datang ke orang buta, apa yang kau inginkan? Maka orang yang buta itu kemudian menjawab, aku kepingin bisa melihat kembali, bisa melihat manusia, mataku bisa normal kembali. Maka kemudian malaikat mengusap dan Allah mengembalikan pandangan kepada orang yang buta tadi. Kemudian bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau suka? Maka orang yang buta yang sudah sembuh dari kebutaan tadi, aku kepingin kambing. Maka malaikat itu memberikan kambing betina yang bunting. Kemudian mereka berusaha sehingga ketiga-tiganya memiliki harta kekayaan dengan ternak masing-masing. Yang orang
belang tadi memiliki satu lembah yang penuh dengan onta, satu lembah onta. Yang orang botak tadi memiliki satu lembah yang penuh dengan sapi, yang kemudian yang orang buta tadi memiliki satu lembah yang penuh dengan kambing. Maka diujilah kemudian, setelah diuji itu datang ke orang yang belang tadi, malaikat. Di beberapa tahun kemudian malaikat datang ke orang belang tadi. Saat datang orang belang, malaikat ini kemudian istilahnya menyamar menjadi orang gembel, orang miskin, kemudian datang kepada orang itu, "Hai Kisana, aku adalah orang miskin, orang yang melakukan perjalanan jauh, maka bantulah saya dengan seekor ontamu agar aku bisa melanjutkan perjalananku, dan dengan begitu Allah akan memberikan pertolonganku untuk berada di jalan yang Allah ridhoi." Apa jawabannya? Aku masih banyak tanggungan. Aku masih banyak tanggungan dan aku tidak bisa memberimu apa yang kamu minta. Kemudian malaikat tadi, "Loh, kamu kan orang belang yang dengan izin Allah sembuh, dan kemudian aku beri seekor onta yang bunting." Dia bohong. Kemudian, "Aku ini sudah kaya sejak nenek moyangku. Aku sudah kaya turun temurun." Kemudian malaikat, "Kamu jangan bohong. Jikalau kamu bohong, maka kamu akan diambil hartamu." Ganti kemudian datang ke orang yang botak tadi. Orang botak dengan dialog yang sama dengan orang sopak tadi. Dia pun mengatakan bahwa dia tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan seekor sapi, dan dia mengatakan bahwa harta itu dia peroleh dari nenek moyangnya yang sudah kaya. Maksudnya adalah merasa sudah terlanjur kaya. "Kamu jangan bohong. Jikalau kamu bohong, kamu akan dikembalikan lagi ke kondisimu yang semula." Terakhir datang ke orang buta. "Dan wahai Kisana, aku adalah orang miskin yang melakukan perjalanan jauh, sementara aku tidak punya bekal untuk mengantarkanku kecuali dengan pertolongan Allah melalui pertolonganmu. Maka berilah aku seekor kambing." Maka orang buta yang sudah sembuh dari kebutaannya dan menjadi peternak kambing yang kaya raya tadi, dia mengatakan, "Silahkan, aku dulu buta, kemudian aku sembuh, kemudian ada yang memberiku seekor kambing yang bunting hingga aku seperti ini. Demi Allah, aku akan tidak keberatan jika kamu mengambil apa yang kamu ambil karena Allah. Silahkan kamu ambil apa yang kau kehendaki, jikalau Allah menginginkan itu dan kamu mengambil karena Allah." Maka malaikat menampakkan wujud semula, kemudian mengatakan, "Jagalah hartamu, jagalah kekayaanmu, sesungguhnya kalian hanya diuji." Hadirin, bahwa kita menjalani hidup ini diuji. Orang kaya diuji, orang miskin juga diuji, orang yang punya jabatan juga diuji. Seluruh orang itu akan diuji. Apakah kita termasuk orang yang akan lulus dengan ujian itu atau tidak? Maka dengan satu catatan, bahwa di dalam diri kita ini akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh orang akan diuji. Apakah kemudian kita ini termasuk orang yang lulus dari ujian itu atau tidak? Maka lewat ujian-ujian itu, maka kita hadapi masa depan kita hadapi kehidupan kita menuju keselamatan dunia hingga akhirat. Maka dalam situasi apapun, setiap hamba yang akan diangkat derajatnya akan diuji. Maka tidak ada pilihan lain ketika menghadapi ujian itu kecuali dengan rasa ikhlas. Apa itu ikhlas?
memurnikan tujuan hidup ini semata-mata karena Allah. Sekali lagi, apa itu ikhlas? Memurnikan bahwa tujuan hidup kita ini adalah semata-mata mengharap ridha Allah. Dan sabar. Apa itu sabar? Tangguh, tetap istiqomah dengan kebenaran, tetap istiqomah dengan kebaikan. Waktunya sholat tetap sholat, waktunya bekerja tetap bekerja, tetap istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Maka itulah yang disebut dengan orang yang sabar. Dalam posisi apapun tetap tangguh, tidak akan berubah. Ketika harta melimpah ruah juga tetap tidak berkurang ibadahnya. Ketika tidak ada harta juga tidak berkurang ibadahnya. Jangan sampai seperti umatnya Nabi Musa. Ada orang miskin minta didoakan agar menjadi kaya, maka kemudian dikasih ternak oleh Nabi Musa dan didoakan, maka dia kemudian menjadi orang kaya. Setelah menjadi orang kaya, ternyata dia diperbudak oleh harta bendanya. Karena itulah ini juga bisa disaksikan oleh Bu Hajah Erni ketika di Mekah. Bu Erni ya, waktunya azan, dagangan itu hanya ditutup dengan plastik ya, langsung ditinggal. Dan tidak ada satupun yang berkeinginan untuk ngentit atau ngutil gitu, mengambil. Dan semuanya di toko manapun, sudut manapun, azan ya ditutup. Maka ini pun begitu. Walaupun ada keterampilan azan, bersihkan dulu sholat. Waktunya sedang buka buku, tutup dulu buku. Karena ngurusi repot tidak akan pernah habis. Sekali lagi, ngurusi repot tidak akan pernah habis. Maka mudah-mudahan hadir kita di masjid ini, Masjid Baitul Jannah ini, mudah-mudahan betul-betul menjadi Baitul Jannah buat kita semua, yang akan mengantarkan keselamatan hidup dan kehidupan kita di dunia hingga akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Ya Allah, indahkanlah diri kami dengan kesehatan dan keselamatan. Wa a'idna min mujibatin nadamah. Selamatkanlah ya Allah kami semua dari kedukaan setelah Engkau tunjukkan yang benar adalah benar. Dan waufiqna lil a'malis sholihat wa anta radin anna. Bimbinglah kami untuk senantiasa beramal soleh yang senantiasa Engkau ridhai. Hidup kami akan ada batas akhirnya. Kehidupan yang kami jalankan pun ada batas akhirnya. Maka hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Maka husnul khotimahkanlah umur kami, husnul khotimahkanlah pekerjaan kami, husnul khotimahkanlah rumah tangga kami, husnul khotimahkanlah ya Allah anak-anak kami, dan husnul khotimahkanlah kami ya Allah ketika kami menghadap kehadirat-Mu, meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini, kehidupan yang sementara ini, menuju alam barzah yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan keridhaan-Mu, yang penuh dengan keberkahan, yang Engkau sentuhkan rasa surga di dalam alam barzah kami, dan jauhkanlah rasa neraka di alam barzah kami, dan senantiasa Engkau ridhoi. Dan anak turun kami pun akan senantiasa bimbinglah untuk menjadi orang-orang yang solih-solihah, patuh taat kepadamu, ahli ibadah, ahli haji, ahli kebaikan, dan istiqomah dengan kebaikan selamat dunia hingga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.